Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggola. Saya adalah mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau Angkatan 2019. Di sini saya akan membahas tentang materi Sumpah Pemuda yang merupakan tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia 3. Lahirnya Sumpah Pemuda ini tidak lepas dari yang namanya organisasi pemuda. Momentum Sumpah Pemuda menjadi salah satu titik balik perjuangan atau perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebab saat itu Indonesia masih terpecah belah sehingga para pemuda belum memahami siapa musuh mereka dan bersatu untuk melawannya. Persatuan itu kemudian ditandai dengan momen Sumpah Pemuda. Sebelum lahirnya Sumpah Pemuda, sudah mulai bermunculan organisasi pemuda seperti Perhimpunan Indonesia pada tahun 1908, lalu Trikoro Darmo pada tahun 1915. Pada tanggal 22 November tahun 1977, sebelum 28 Oktober 1928, para pemuda masih terpecah dalam beberapa organisasi kedaerahan seperti Yong Java, Yong Sumatera, dan lain-lain. Pada saat memperingati 5 tahun Yong Sumatera Nenbon, pada tahun 1921, Muhammad Yamin menerbitkan sebuah buku kumpulan sajak yang berjudul Tanah Air. Namun, saat itu yang dimaksud tanah air oleh Muhammad Yamin hanyalah daerah Andalas, yaitu Sumatera, belum termasuk Indonesia. Dalam masa 6 tahun, tumbuhlah berbagai kesadaran baru di kalangan pemuda, karena musuh yang dihadapi mereka adalah sama, yaitu bangsa penjajah seperti Belanda. Kesadaran itulah yang menyebabkan mereka berusaha untuk menggalang persatuan dalam sebuah kesadaran baru. Pada tahun 1926 diselenggarakan Kongres Indonesia Muda yang pertama, atau disebut Kongres Pemuda I. Lahirnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda baru lahir 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1928, melalui Muhammad Yamin yang menerbitkan sebuah kumpulan sajak yang baru yang berjudul Indonesia, Tumpah Darahku. Itu menunjukkan perubahan kesadaran para pemuda. Sekarang kita lanjut ke Kongres Pemuda I. Dalam kongres tersebut menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Kesepakatan besar bersama dari para pemuda memunculkan paham persatuan kebangsaan dan berusaha merekatkan tali persatuan di antara organisasi pemuda. Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran seperti cita-cita Indonesia merdeka yang menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya dalam menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah. Hasil yang dicapai dalam Kongres Pemuda I adalah mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, meski masih samar-samar dan belum jelas. Selama Kongres disampaikan pidato-pidato diantaranya berjudul Indonesia Bersatu oleh seorang pemuda dari Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI. Ini merupakan dokumentasi dari Kongres Pemuda yang pertama. Kongres Pemuda yang pertama terjadi pada tanggal 30 April tahun 1926 di Jakarta, yang diselenggarakan dengan nama Kerapatan Besar Pemuda, yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Yong Java, Yong Sumatera Nenbon, Yong Ambon, Sekar Rukun, Yong Islami Tenbon, Studerenden Minahasairs, kemudian Yong Bataksbon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerabatan besar ini. Pengundang dari Kongres Pemuda I ialah suatu panitia yang terdiri dari pengurus organisasi pemuda, dan kongres ini dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Tujuan dari Kongres Pemuda I ini adalah
mencari jalan untuk membina perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk sebuah badan sentral dengan maksud memajukan persatuan dengan kebangsaan dan menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan-perkumpulan pemuda kebangsaan. Hasil utama yang dicapai dalam Kongres Pemuda pertama ini adalah mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, walaupun masih samar-samar dan belum jelas seperti yang saya jelaskan tadi. Pemuda-pemuda mengakui meskipun terdapat perbedaan sosial dan kesukuan, tetapi terdapat pula rasa persatuan nasional. Selanjutnya adalah Kongres Pemuda II. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Kongres ini terbagi dalam 3 bagian. Bagian pertama yaitu disebut dengan rapat pertama yang terjadi pada 27 Oktober di Gedung Katolik Jonglegen Bonn, atau biasa disebut dengan Gedung Pemuda Katolik di Waterloopein, atau sekarang kawasan lapangan Banteng. Rapat kedua dilakukan pada 28 Oktober bertempat di gedung Oos-Java Bioskop di Koningsplein North, atau kini sekarang disebut sebagai Jalan Medan Merdeka Utara. Rapat ketiga diselenggarakan juga pada 28 Oktober di gedung Indonesia Club Gebouw yang sekarang bertempat di Jalan Keramat Raya nomor 106. Kongres yang diikuti oleh lebih dari 700 orang ini dipanitiai oleh orang-orang seperti: untuk ketua adalah Sugondo Joyo Puspito yang berasal dari P3I. Wakil ketuanya adalah RM Joko Marsaid yang berasal dari Yogyakarta. Sekretaris adalah Muhammad Yamin yang berasal dari Yong Sumatera Nenbon. Bendahara adalah Amir Syarifuddin yang berasal dari Yong Bataks Bon. Pembantu 1 adalah Johan Muhammad yang berasal dari Yong Islamiten Bon. Pembantu 2 adalah R. Kaca Sungkana yang berasal dari Pemuda Indonesia. Pembantu 3 adalah Senduk yang berasal dari Yong Selebes. Pembantu 4 adalah Yohanes Limena yang berasal dari Yong Ambon. Dan pembantu 5 adalah Rochani Suud yang berasal dari Pemuda Kaum Betawi. Kongres Pemuda II berawal dari sebuah keprihatinan atas gagalnya upaya Kongres Pemuda pertama yang diadakan pada tahun 1926 untuk segera mewujudkan cita-cita persatuan pemuda. Pemikiran untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua dipengaruhi pula oleh berkembangnya pemikiran politik secara terbuka para pemuda. Hal itu didorong oleh beberapa peristiwa sebelumnya, antara lain pemberontakan PKI yang gagal, munculnya pergerakan pemuda yang bersikap kooperatif maupun non-kooperatif, lalu pulangnya banyak anggota Perhimpunan Indonesia dari Belanda, hingga berdirinya partai-partai politik sejak tahun 1927. Untuk hasil dari rapat-rapat yang dilakukan di Kongres Pemuda kedua ini ada 3. Untuk rapat pertama, yaitu membahas tentang gagasan awal dan pentingnya bahasa Melayu untuk diangkat sebagai bahasa politik dalam menciptakan persatuan dan kebangsaan yang independen. Terus selanjutnya adalah untuk rapat kedua. Rapat kedua ini membahas tentang pentingnya peran pendidikan dalam mewujudkan kebangsaan. Dan rapat ketiga memiliki 5 agenda, yaitu arak-arakan pandu, penyampaian hal terkait kepanduan oleh Ramelan, dan penyampaian pergerakan pemuda Indonesia dan pemuda di tanah luaran oleh Sunario, mengambil keputusan dan menutup kongres. Dalam sidang terakhir ini tampillah 3 orang pembicara, yaitu Ramelan, Theo Rangamenan, serta Mr. Sunario
sebagai Ketua Persaudaraan antara Pandu Indonesia. Hal yang melatar belakangi Kongres Pemuda II adalah berawal dari sebuah keprihatinan atau atas gagalnya upaya Kongres Pemuda pertama yang diadakan pada tahun 1926 untuk segera mewujudkan cita-cita Persatuan Pemuda. Ya, kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi. Hasil dari Kongres Pemuda II. Hasil dari Kongres Pemuda II adalah lahirnya Sumpah Pemuda yang berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini merupakan hasil dokumentasi dari Kongres Pemuda kedua yang terjadi atau yang dilaksanakan di Jakarta. Selanjutnya, pada tanggal 16 Desember tahun 1959, Presiden Soekarno menetapkan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober sebagai hari nasional bersama dengan 5 hari nasional lain. Keputusan hari-hari bersejarah bagi Nusa dan Bangsa sebagai hari nasional tersebut ditetapkan melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur. Baik, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.